Untuk izin mungkin di 2021 ada nggak sih pembaruan? Karena kan 2019, 2020 sudah berjalan dan pencapaian 57.000 subscriber ini Subscriber. luar biasa. Ini Ya, gimana nih? izin yang bagaimana? Idenya mungkin atau ada kolaborasi dengan YouTuber Madura atau konten kreator Oh, Madura atau gimana? iya. Kami pernah punya target dulu sebelum kami 30K subscriber. Kami tidak akan menerima ajakan collab dari pihak manapun karena mengapa? Takut nanti takut nanti kami mampu terbang dengan sendirinya kemudian diklaim oleh orang lain. Contoh seperti ini. Misalkan Iva youtuber di atas saya, dinilai dari subscribernya sudah di atas saya. Terus kemudian Iva ngajak saya untuk kolaborasi, kemudian saya menerima, siap deh, agendakan kolaborasi. Nah, kami takut setelah nanti kami kolaborasi dengan Iva, terus nama kami melejit, ada klaim dari Iva, wah Kak Matskur itu sudah bisa melejit atau naik daun YouTube-nya, itu gara-gara collab dengan Iva. Nah, dulu saya pernah punya target seperti itu. Sebelum 30K subscriber, kami menolak ajakan collab dari siapapun karena takut keberhasilan kami diklaim oleh orang lain seperti itu. Nah, setelah 30 subscriber, kami bebas kolaborasi dengan siapapun, yang penting kami pilih-pilih dulu kontennya korelatif enggak dengan konten Mata Pena. Semisal dia kontennya prank kemudian collab dengan Mata Pena, ya kan enggak cocok. Artinya dia ngeprank terus kemudian mata penanya sinias. Enggak ketemu di lampu merah itu. Jadi emang cari sesuatu yang itu sefrekuensi sifatnya gitu ya. Ya, satu Sama frekuensi. sejalan dengan Mata Pena. Tapi Iya, sejauh ini sama halnya udah dengan memilih pasangan lah. oke memilih pasangan. Kenapa nih dengan pasangan? Sensitif banget kan kalau pasangan Iya. kita sudah yang komen. Gimana nih Bang? Iya. Intermezzo nih, gimana? Ya, kadang memang ya intermezzo dari para komentator saya itu lebih dominan ke konten yang bau-baunya percintaan gitu, love Karena story gitu. Maka emang itu menyentuh sama anak muda banget gitu loh. Pernah nggak ya. sih terpikiran buat konten-konten begitu? Nah, berangkat dari komentar itu, kami Mata Pena bersama Aisyah Ica, announcer Pamekasan itu, selebgram, pernah kolaborasi mengangkat tema itu. Tema besarnya memang itu, cuma di dalamnya tetap kami selipkan pesan moral. Di mana tema utamanya cinta yang tidak direstui karena berbeda kasta. Bapaknya si Aisyah Ica itu politisi daerah, terus kemudian saya sebagai pasangannya Aisyah Ica, anak Merleke dan anak desa banget. Nah, kritik moralnya di situ bahwa memilih pasangan jangan melihat dari seberapa tebal jasnya, seberapa tebal dompetnya misalkan, atau tunggangannya seperti apa. Ini jadi peringatan ya, Tidak warning perlu buat itu. teman-teman ya. Ya. Warning. Oke. Tapi sejauh ini apa namanya konten-konten Mata Pena ada nggak sih Bang yang angkat tentang sejarah Madura ataupun apa sih namanya tempat-tempat sejarah yang ada di Kabupaten Sampang khususnya, biar itu menjadi emang bener-bener ciri khasnya Mata Pena gitu. Atau hanya sebatas masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, kayak misal perjodohan di Madura atau apapun gitu. Sejauh ini pernah, bahkan kita memang dominan ke kritik sosial, cuma ada beberapa konten yang memuat sejarah. Cuma kita lebih pada nilai-nilai sejarah-sejarah Islamnya. Contohnya kayak dat atau kepercayaan orang Madura, kami angkat menjadi naskah. Terus kemudian kita juga pernah refleksi HUT RI dengan alur flashback. Jadi seolah-olah Desa Murleke ini mempunyai andil dalam upaya memerdekakan Republik Indonesia. Saya berperan sebagai Ken Matskur. Ya, saya berperan sebagai Ken Matskur didesak oleh rakyat saya untuk segera menemui Bung Karno
agar Bung Karno secepatnya mengambil alih dan memproklamirkan Indonesia Oke. setelah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Karena emang Tapi kalau untuk fokus pada sejarah Sampang belum memang karena belum ya. minimnya atau keterbatasan kami mencerna itu. Keterbatasan referensi mungkin juga menjadi penghalang. Iya, Oke. penghalang banget itu. Kalau dari perbandingan nih ya Bang, perbandingan konten-konten yang selama ini dipublish oleh Mata Pena, apa sih konten-konten yang menarik, yang mungkin ini viewersnya lebih banyak dibandingkan konten yang begini gitu. Dari penonton sendiri tuh konten-konten yang seperti apa Bang? Yang Tergantung sih sebenarnya. Ada konten prank viewernya lebih banyak. Kenapa? Gimana Bang? Tergantung sebenarnya. Tergantung. Ada konten prank, iya, itu lebih ada yang lebih diminati. Ada konten yang hanya podcast sekelas Deddy Corbuzier itu juga lebih diminati. Bukan. Selama ini konten-konten yang dipublish Mata Pena sendiri itu konten yang seperti apa sih yang mampu meningkatkan viewers ataupun diminati oleh penonton itu sendiri? Itu konten yang mana? Kalau kami lihat yaitu tadi yang tema besarnya love story itu kayaknya lebih diminati oleh teman-teman karena ternyata di Madura ini banyak yang bucin, banyak kaum termasuk saya misalkan. Termasuk Deipa misalkan. Atau termasuk kamu juga bucin gitu ya. Saya kadang seperti ini, saya kadang tertarik pada teman-teman pegiat-pegiat lembaga organisasi atau komunitas seperti kalian ini, seperti Sampang yang Inspiration, terus kemudian komunitas-komunitas yang lain yang selalu mampu menginspirasi. Kadang sengkok terobsesi untuk menjadi seperti mereka, seperti kalian. Dibuktikan dengan aku seolah-olah merubah karakter sok bijak. Itu karena memang tujuannya untuk menginspirasi. Sampai kami itu punya great quote ya, banyak great quote yang kami cetuskan dari film-film Mata Pena, dari video Mata Pena. Contoh salah satu great quote-nya seperti ini. Dulu saat saya berdarah-darah, tak ada satupun orang yang ingin berjabat tangan. Tapi setelah kami mampu mengukir sejarah, ada banyak orang yang ingin berjabat tangan. Terus ada lagi great quote-nya seperti ini. Itu Bang, Iva suka loh. Yang mana? Yang barusan Abang bilang. Iya, itu ada di IG kayaknya. Karena kami sudah mengalami kecaman-kecaman dari teman-teman luar, dari kerabat sendiri bahkan. Saya kadang merasa risih ada di Murleke ini. Karena di sini saya tidak mendapat apresiasi sama sekali. Malah saya dikenalnya di luar. Kalau di sini nggak ada sama sekali yang ngajak. Anggap saja seandainya seartis ya. Nggak ada yang ngajak Mata Pena foto. Tapi kalau keluar, itu bentuk apresiasi dari teman-teman luar. Ada banyak yang minta tukeran nomor, terus kemudian minta mengabadikan momen. Itu merupakan bentuk apresiasi. Tapi itu bukan jadi alasan untuk tetap berkarya dan menginspirasi gitu ya kan Bang? Oh iya. Oke. Itu jelas-jelas. Malah kegilaanku semakin meronta-ronta untuk membuktikan ke mereka bahwa kegilaan dalam berkarya kegilaan dalam berkarya. Untuk membuktikan ke mereka bahwa kami adalah komunitas yang memang patut untuk dibanggakan dan patut untuk diapresiasi. Oke, ada pertanyaan nih Bang. Kak Iva, tolong tanyakan ke Bang Ken. Seperti apa mekanisme dan teknisnya saat berkolaborasi? Gimana nih kalau ada yang ngajak kolaborasi, Bang? Mekanisme dan teknik kolaborasi. Ya biasa, tapi kalau saya kadang ini, saya kan sebenarnya agak antisosial orangnya. Jadi tidak mudah akrab dengan orang terkecuali anggap seperti itu. Terkecuali memang pernah ngopi bareng gitu, baru saya akrab. Dulu saya pernah dihubungi oleh rekan YouTuber Pamekasan. Perlu ini ya Bang ya, harus ketemu langsung ke Bang Ken baru. Ya.
sangat terbuka harus gitu dekat ya. dulu. Oke. Iya. Nggak dekat berarti Saya nggak takut kenal berarti nggak saya sayang hanya gitu. dimanfaatkan. Seperti itulah kira-kira. Ada banyak deh sebenarnya, ada DM, Kak ayo collab gitu. Ya kadang saya bingung cara nanggapinya bagaimana. Kan saya takut gitu kalau orang-orang yang memang belum pernah satu warung kopi dengan saya, terus kemudian ajakannya langsung collab. Malia saja Mak Tapai Production itu ngajak collab dengan Mata Pena. Karena beliau YouTuber senior di atas saya nyamperin. Kalau memang serius saya samperin Mak. Saya samperin ke Jadi emang Pamekasan. etika itu Untuk menjadi hal yang paling utama gitu ya. Meskipun paling utama. era digital begini, pertemuan secara tatap muka tetap menjadi prioritas gitu ya Bang ya. Iya. Meskipun di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi Zoom meeting terus kemudian live kayak di IG ini sudah nggak berlaku sebenarnya. Non etis berarti. Oke. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk menginspirasi gitu kan Bang ya. Oh ya, tetap. Lewat jalur Harus manapun, itu. ada meeting dan Instagram dan segala macam. Tapi emang Iva belajar banyak nih malam ini dari Bang Ken, karena Iva belajar tentang etika, Iva belajar tentang semangat berkarya, Iva belajar banyak hal yang gimana sih cara kita untuk apa ya, meskipun tidak diapresiasi oleh masyarakat sekitar, tapi kita diapresiasi oleh masyarakat luar. Dan itu juga ada komentar dari teman-teman dan yang nonton live kita malam ini Bang, justru emang apresiasi itu datang dari luar, bukan datang dari orang-orang sekitar. Dan kadang nih Bang, hal-hal yang seperti itu bisa nggak sih jadi penghalang, mungkin kita akan menjadi tidak semangat ataupun tim itu akan kendor atau gimana? Pernah nggak sih ada di fase itu? Sejauh ini enggak ya. Ada, cuma kayaknya agak ringan Pengaruh gejalanya. kecil gitu ya? Ya pengaruh kecil. Ada salah satu kru Mata Pena itu yang meminta keluar dari Mata Pena karena ada intimidasi dari sekolahnya. Dia aktif sekolah. Nah, setiap dia pulang sekolah, dia selalu nimbrung ke Mata Pena untuk bisa berkarya bersama. Nah, ternyata dia tidak diperbolehkan oleh lembaga sekolahnya. Sampai kemudian dia dilema milih yang mana gitu. Ya sudah, kamu keluar aja, fokus sekolah dulu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Mata Pena ini bukan sebenarnya rival dari lembaga pendidikan. Kami justru sinergi. Artinya, apa yang tidak kamu dapatkan di bangku sekolah akan saya berikan, akan kami berikan ya di perkumpulan Mata Pena ini. Pokok kamu ini gitu, siap. Ya udah, saya suruh keluar aja dari Mata Pena daripada dia terus diintimidasi gitu. Pendidikan masih hal yang utama ya Bang ya. Jadi bagi tetap yang utama. Gimana caranya berkarya itu paling penting, tapi pendidikan juga tidak kalah penting untuk anak muda itu sendiri. Tidak boleh dikesampingkan kalau urusan pendidikan itu. Apalagi Madura yang dari dulu dikenal terbelakang. Jadi kita pemuda-pemuda masa kini ya harus mampu membuktikan bahwa ternyata yang bisa ke Lombok bukan hanya ke Lombok Yacht Camp misalkan kayak kemarin, bukan hanya orang-orang sana, tapi dari Sampang juga ada yang bisa ke Singapura dengan prestasi pendidikan. Tidak hanya orang-orang luar, tapi di Sampang juga bisa. Tapi di Sampang juga banyak gitu ya. Jadi gimana caranya nih? Iya. Iva khususnya, Iva berkolaborasi dengan banyak konten-konten kreator yang di Kabupaten Sampang, muda-muda Sampang, untuk semata-mata tujuannya agar pemuda sama-sama berkarya dan menginspirasi lewat caranya masing-masing gitu ya Bang ya? Ya tetap harus itu. Bagaimanapun caranya, bahkan tidur pun boleh. Yang penting tidurmu menginspirasi. Oke. Gimana ya. nih? Bingung nih, tidur menginspirasi itu gimana? Ya daripada dianya nggak tidur tapi mengganggu proses orang lain, kan mending dia tidur tanpa harus menggunjing orang lain yang sedang giat berproses gitu. Oke. Soalnya tidurnya pasti lebih bermanfaat itu. Oke. Tidurnya pasti lebih bermanfaat ya daripada ganggu orang. Iya. Gitu ya? Iya, saya sarankan orang-orang seperti itu tidur dari sekarang, start bangun nanti di hari raya kedua. Oke. Jadi selama 1 tahun tidurnya.
Jadi di Mata Pena ini selama 2019 berjalan, kira-kira ada berapa tim? Berapa individu? Kalau tim di sini ada yang standby di frame itu ada 6 orang yang siap jadi aktor gitu. Cuma Tapi kalau latar yang bergerak belakangnya di ini balik layar Abang, ada 4 orang. oke. Tapi latar belakangnya memang Abang cari orang-orang Sampang sendiri atau mungkin gimana? Memang anak-anak muda di Kabupaten Sampang? Sebenarnya tidak harus orang Sampang. Yang menjadi kru Mata Pena itu ya orang-orang Murleke saja. Karena mengapa? Adanya Mata Pena itu sebenarnya maksud lain setelah Oke. Gimana? Kepotong nih. Iya. Jadi sebenarnya maksud lain dari adanya Mata Pena adalah untuk mengalihkan sensasi pemuda-pemuda desa Murleke ini dari sensasi yang negatif ke sensasi yang positif. Contoh di sini masih marak di Madura ini loh ya, di rumah saya masih marak adik-adik yang suka ngejamit, ngedugem. Terus kemudian di sini juga darurat narkoba kadang ya. Jadi dengan adanya Mata Pena kami berharap mampu mengalihkan atau merekrut orang-orang baru yang awalnya alumni-alumni sensasi yang negatif itu menjadi teralihkan ke sensasi yang positif seperti itu dengan Luar karya biasa sekali tentunya. berarti ya. Tujuannya ini seandainya Iva orang Merleke sendiri mau ikut nih. Tapi emang Bang, Kayaknya kita gimana nih? kayaknya nggak mungkin kalau Iva orang Murleke. Soalnya orang Murleke nggak ada yang suka nulis gitu. Jadi Murleke sukanya yang langsung action. Oke, ada pertanyaan nih Bang. Kak Iva, tolong tanyakan ke Bang nih, seberapa penting peran kopi bagi seniman? Oke, kita bicara intermezzo nih Bang, gimana nih? Iya. Ini Tongareh, ya Tongareh Channel ini salah satu YouTuber juga di Bangkalan kalau nggak salah. Terima kasih atensinya sudah hadir ke live streaming Sampang yang inspiration juga Mata Oke, Pen. terima kasih adminnya ya. Ya, artinya. Luar biasa Jadi sekali. peran kopi itu Gimana sangat nih? penting. Peran kopi sangat penting. Makanya saya sering bilang ke anak-anak yang suka galau tuh. Kan ada kadang yang kru Mata Pena yang masih baperan, masih galau. Itu Saya suka bilang ke baperan mereka, nih, wah suka berarti. baperan. Oh, galau. Saya bilang ke mereka, wah kalau kamu masih baperan berarti kopimu kurang pahit. Oh, berarti Jadi Iva peran harus minum kopi kopi itu pahit memang nih iya. ya. Iya. Jadi peran kopi Padahal itu memang penting terhadap Iva proses minumnya manis goreng. loh. Apa Iva itu? minumnya manis loh. Itu kayaknya bukan kopi, Bukan. es cendol itu. Gimana nih perihal kopi nih? Ya, jadi kopi itu punya kesan tersendiri lah bagi penikmatnya. Kalau saya pribadi tanpa kopi sebenarnya, jadi kita kadang kayak ini loh, apa istilahnya kebergantungan itu, adiktif, ada rasa candu. Jadi kalau saya jeda minum kopi, itu seolah-olah ada yang hilang. Jadi untuk kembali menambal hal-hal yang hilang itu ya dengan cara ngopi. Kemudian diskusi bisa berjalan sebagaimana diskusi-diskusi di kampus itu ya harus memang ngopi. Dan perlu diketahui, kopi yang manis dan kopi yang pahit itu pengaruhnya sangat berbeda. Gimana nih pengaruhnya nih? Kalau Gimana? Hal-hal yang ya, manis kalau pengaruhnya hal-hal yang pahit. kalau teman-teman sukanya ngopi ngopi yang manis, itu biasanya karakternya melempem. Oke. Ini menerka-nerka saja ya. Ini rumusnya anak Murleke. Tapi kalau kalian ngopinya pahit, insya Allah kuat. Jadi kalau ada orang yang melempem di Murleke, kami biasanya katakan, wah ngopimu kurang pahit berarti. Itu. Oke, dan ini hanya intermezzo ya teman-teman. Kita balik lagi ke konten Intermezzo. yang mau kita bahas. Kira-kira nih Bang, sejauh ini
dari berjalan sampai sampai sejauh ini, apa sih value yang abang dapat yang dari pengalaman-pengalaman 1 tahun belakangan ini? 1 tahun merintis mata pena, kemudian berjalan, kemudian dikenal dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Value bagi abang sendiri? Ya, iya, value-nya banyak sih. Bagi saya pribadi, juga bagi adik-adik saya yang ada di mata pena. Yang paling penting itu proses by proses kita menemukan sesuatu. Contoh, kami memulai mata pena ini otodidak. Saya bahkan pertama kali dapat kamera itu nggak tahu bagaimana on off-nya kamera. Kami juga nggak tahu bagaimana teori bukaan kamera yang sekiranya seimbang ya dengan shutter speed, diafragma dan lain sebagainya kami nggak paham. Baru by proses sering dipegang kami paham. Apalagi ngedit tuh ya, ngedit di PC kami juga nggak paham sama sekali. Karena memang saya di kampus itu jarang pegang laptop. Kalau ada tugas ya biasanya ya langsung kaget aja, wah ternyata ada tugas gitu. Jadi jangan ditiru. Dan alhamdulillah by proses, iya, by proses kami bisa menemukan hal-hal yang baru dan sudah tidak gaptek lagi. Seperti itu, value yang paling utama. Oke, dan ini emang jadi catatan penting bagi kita semua. Sesuatu yang lahir luar biasa itu bukan kemudian terlahir secara instan gitu ya. Ada banyak hal yang harus kita tempuh, ada banyak hal yang harus kita hadapi, dan ada banyak hal yang harus kita hadapin gitu ya Bang ya. Iya, jadi kadang saya gini deh, saya bingung cara menjawabnya ketika ada DM atau WA menanyakan kayak gini, Kak bagaimana menjadi YouTuber? Ya saya jawab, saya bukan YouTuber. Kok bisa Kak, subscribernya kan sudah banyak. Apa sih YouTuber itu Kak? Ya saya jawab, YouTuber bukan mereka yang banyak subscribernya. YouTuber juga bukan mereka yang banyak viewernya. Tapi YouTuber itu adalah mereka yang mampu melahirkan YouTuber-YouTuber baru. Dalam artian mampu menginspirasi. Dan ini kuat. Jadi sekarang sudah banyak, memang sudah banyak YouTuber yang bergerak di Sinias. Dulu waktu aku memulai mata pena dengan konten, genre konten Sinias, itu masih kisaran ada 3 YouTuber Madura yang fokus ke Sinias atau video pendek. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Alhamdulillah, dan semoga muatan kontennya juga mampu mencerdaskan publik, utamanya Madura. Jadi emang sesuatu kita itu kadang memandang YouTuber, selebgram, kita akan jadi sesuatu yang luar biasa ketika yang nonton banyak, yang subscribe juga banyak, dan itu mungkin itu di room yang berbeda jadi nilai tersendiri. Tapi lebih dari mungkin esensinya adalah apa sih yang sebenarnya kita berikan kepada penonton, apa sih yang sebenarnya mau kita persembahkan kepada penonton gitu ya Bang ya. Iya, saya salut cara kamu menyimpulkan sesuatu sangat pandai sekali. Ya, seperti itulah kira-kira. Terakhir nih Bang, sebagai penutup malam ini. Ya, siap. Karena kita udah hampir 1 jam juga. Apa sih yang mau Abang kira-kira nih? Apa sih pesan Abang kepada anak muda? Bukan hanya di Kabupaten Sampang, bukan hanya followers Abang, bukan hanya subscribers Abang sendiri, tapi kepada anak-anak muda yang saat ini sedang cemas, galau, bucin, keadaan patah hati dan segala macam. Gimana nih? Termasuk sama Iva juga nih. Kalau berbicara pesan, apa pesan terakhir apa gimana? Terakhir. Bukan. Kata-kata bijak lah. Ya, jadi saya berharap memang untuk adik-adik pemuda yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, semoga mampu membawa perubahan di daerahnya masing-masing dengan yaitu tadi mampu menghidupkan daya afektifnya, daya kepekaan sosialnya.
Jadi itu yang perlu digali oleh teman-teman pemuda, agar kemudian pemuda itu mampu berdaya di anggap saja negerinya sendiri. Biar tidak seperti puisinya W.S. Rendra itu. Apa gunanya kita belajar filsafat? Apa gunanya kita belajar ilmu kedokteran? Apa gunanya kita belajar bahasa dan lain sebagainya? Bila nanti setelah pulang ke rumahnya, lantas berkata, di sini aku merasa asing dan sedih. Oke. Nah, untuk menolak pernyataan itu, daya afektif kita harus kita manfaatkan, harus peka terhadap keadaan sosial, apa yang dibutuhkan gitu. Harus cus. Oke, malam ini kok banyak belajar sekali dari abang, mulai dari kita pergi pendidikan kemana aja, tapi jangan lupa pulang. Kita bangun Ya, negara jangan lupa sendiri, pulang. gitu. Jadi, ya, buatlah negara di dalam negara. buatlah negara di dalam negara. Tapi pelajaran malam ini yang Iva ambil mulai dari buat kita nggak baper-baper nih sama sesuatu, buat kita harus menikmati proses, buat kita selalu merasa bahwa kita bisa berdaya dengan cara masing-masing, kita bisa menginspirasi dengan cara masing-masing, melalui kemudaan, gerak sosial, ataupun jadi konten kreator kalaupun itu kamu memiliki minat di bidang itu, gitu ya Bang ya? Dan malam ini Abang sudah memberikan sesuatu value yang sangat luar biasa kepada saya, khususnya kepada teman-teman Sampang yang malam ini bergabung juga. Pun kalau tidak bergabung bisa nonton nanti di feed Instagram Sampang Inspiration. Dan kita sampaikan dari teman-teman Sampang Inspiration, terima kasih Abang malam ini. Malam ini sangat luar biasa sekali, dan terima kasih Pak tutup diskusi malam ini ya, ya. Terima kasih Bang King, dan semoga Mata Pena terima kasih kembali mendunia ya, bukan Madura lagi. Iya, amin amin amin. Bisa sukses juga untuk Sampang yang Inspiration. Sukses terus ya Bang. Siap. Terima kasih Adek Kiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.